Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pak Davi dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 12. Jadi minggu lalu kalian sudah menonton video singkat yang bertema keadilan. Jadi keadilan dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan bermasyarakat. Dan setelah menonton video tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa keadilan itu bukan soal sama atau tidak sama dalam pembagian atau perlakuan, tapi keadilan itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau antara perbuatan dengan konsekuensi atau akibat yang halus kalian terima. Jadi kalau kalian melakukan suatu tindakan yang sifatnya melanggar hak orang lain, kalian harus menerima akibat dari perbuatan kalian itu, yaitu berupa sanksi sosial maupun peraturan perundang-undangan, yaitu hukum. Jadi seperti itu. Dan untuk bab ini kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Oke, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang pertama atau yang A, yaitu mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita akan membahas tentang definisi atau konsep dari kata hukum itu sendiri. Berikut ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Oke, saya skip aja. Dan ini adalah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini dan pertemuan selanjutnya. Jadi ada 4. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada 4. Jadi meliputi yang pertama itu kompetensi spiritual. Yang kedua ada itu dari kompetensi sosial. Yang ketiga itu kompetensi pengetahuan, dan yang keempat itu adalah kompetensi keterampilan. Jadi pada kompetensi spiritual kita harus menunjukkan dan menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Terus yang kedua itu kompetensi sosial ya. Kita itu harus memiliki dan menjalankan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Dan yang ketiga itu kompetensi pengetahuan. Jadi di sini kita maksud saya dalam pembelajaran materi ini kalian harus menjelaskan konsep perlindungan hukum. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Seperti itu. Yang kedua, menjelaskan konsep penegakan hukum ya. Yang ketiga, menguraikan tujuan perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang keempat itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Terus untuk kompetensi keterampilan, nanti kalian akan menalar dan mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari. Oke, lanjut. Ya, kita langsung ke konsep
atau definisi perlindungan hukum. Jadi di situ ada fotonya atau gambarnya Profesor Dr. Jur Andi Hamsa, SHMA, Professor of Criminal Law dari Universitas Trisakti. Jadi beliau itu mengemukakan teori atau pendapat bahwa perlindungan hukum itu merupakan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Jadi intinya itu di sini hak-hak asasi masyarakat itu dilindungi. Jadi masyarakat itu dilindungi dan diayomi oleh lembaga pemerintah yang membuat peraturan perundang-undangan atau hukum. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Jadi sama seperti konsep keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi kalau kalian ingin hak kalian atau kepentingan kalian terpenuhi, kalian juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Jadi kalian harus menjalankan kewajiban kalian dan hak kalian secara seimbang. Seperti itu. Sekarang kita ya ini masih dengan konsep perlindungan hukum. Jadi ini menurut Profesor Emi Pangaribuan Simanjuntak SH. Jadi beliau ini merupakan Professor of Business Law dari Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum itu merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Jadi sini sudah paham ya. Jadi sini perlu digarisbawahi kepastian hukum. Kepastian hukum ini maksudnya supremasi hukum ya. Jadi hukum itu ditegakkan nggak cuma secara teori, tapi secara praktiknya benar-benar dijalankan. Kalau ada orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia, itu mereka mendapatkan sanksi atau konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Jadi hukum itu melindungi warga negara. Oke, lanjut ke unsur-unsur perlindungan hukum. Sini ada 4 unsur-unsur perlindungan hukum menurut Profesor Emi Pangaribuan Simanjuntak SH. Jadi unsur yang pertama itu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Itu sudah pasti. Yang kedua, jaminan kepastian hukum atau supremasi hukum ya. Jadi hukum itu benar-benar dijalankan atau ditegakkan secara praktis. Jadi enggak cuma teori, tapi dalam prakteknya benar-benar dilakukan. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang
keempat, sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Ya, bagi yang melanggar hukum pasti mendapatkan sanksi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Perlindungan hukum itu diberikan kepada siapa? Jadi perlindungan hukum itu diberikan kepada itu tersangka atau saksi, jadi perlindungan hukum. Terus ada haki. Ini haki bukan haki yang ada di One Piece itu ya, yang tangannya bisa hitam kayak gitu, bukan. Jadi haki di sini, haki itu singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Jadi hak atas kekayaan intelektual itu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi hak atas kekayaan intelektual itu hak yang kita peroleh karena kita sudah menghasilkan suatu barang yang berguna bagi umat manusia. Contohnya haki itu ya hak merek, hak cipta, hak paten. Jadi kalau kalian perhatikan di buku-buku atau komik itu pasti kalian di bagian awal ya kalau nggak salah itu menemukan tulisan atau cetakan yang bertuliskan buku ini dilindungi hak cipta. Jadi tidak tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menggandakan buku ini karena buku ini dilindungi hak cipta, seperti itu. Jadi ada kayak peringatannya ya bagi kita yang para konsumen yang membeli buku, mungkin buku paket atau buku apa itu terserah, pasti ada tulisan atau yaitu peringatan tentang hak cipta. Jadi barang siapa yang melanggar pasti akan kena denda. Kalau di buku komik pasti kalian sering menjumpai denda berapa juta kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, di slide selanjutnya ini mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Jadi ada kaitannya dengan bagaimana cara kita menegakkan hukum, yaitu dengan cara yang pertama itu tegaknya supremasi hukum. Jadi supremasi hukum. Jadi seperti yang saya bilang tadi, supremasi itu maksudnya kepastian hukum ya. Jadi hukum itu benar-benar ditegakkan secara mutlak, gak ada proses tawar-menawar. Jadi gak cuma teori tapi juga dalam praktiknya hukum itu benar-benar dijalankan secara maksimal. Terus yang kedua, tegaknya keadilan ya. Ketika penegakan hukum berjalan sesuai dengan rencana dan penegakan hukum dan perlindungan hukum itu benar-benar dijalankan secara konsisten, maka akan terwujud keadilan dalam masyarakat. Jadi masyarakat akan merasa aman, masyarakat akan merasa damai kalau hukum itu benar-benar ditegakkan secara benar, seperti itu, tanpa ada penyelewengan atau penyimpangan. Ya, yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu. Oke, lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
Jadi ada 5 faktor ya di sini. Ini Profesor Dr. Suryono Sukanto, SHMA. Jadi Profesor of Sociology Law dari Universitas Indonesia. Jadi beliau ini mengemukakan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jadi yang pertama hukumnya, yang kedua adalah penegak hukum, yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat itu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan yang kelima itu adalah kebudayaan. Oke, mari kita kupas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jadi pertama itu hukumnya. Jadi di sini yang dimaksud hukumnya itu semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Jadi hukum itu pemerintah atau negara dalam membuat peraturan perundang-undangan atau hukum itu harus masuk akal ya, atau jangan membuat hukum yang terlalu mengekang masyarakat. Karena jika hukumnya itu terlalu mengekang masyarakat dan membatasi ruang gerak masyarakat itu sendiri, nanti masyarakat itu kayak semacam memberontak atau tidak mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah itu, karena hukumnya itu memang impossible to follow. Jadi nggak bisa dipatuhi, impossible to obey, nggak bisa ditaati oleh warga masyarakat, karena hukum tersebut sangat nggak sesuai lah dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Oke, yang kedua adalah penegak hukum. Jadi di sini penegak hukum itu harus profesional. Jadi yang dimaksud profesional di sini itu maksudnya para oknum atau para penegak hukum itu harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat mengenai hukum. Terus juga adanya sistem seleksi dan sertifikasi. Jadi para penegak hukum atau calon penegak hukum itu harus direkrut melalui proses seleksi yang ketat. Jadi nggak asal nyomot kayak gitu. Jadi harus lihat bagaimana kepribadian dari calon penegak hukum tersebut. Jadi bisa dites melalui psikotest kayak gitu. Jadi pemerintah harus merekrut calon atau para penegak hukum yang kompeten. Jadi juga dilihat dari attitude-nya baik apa buruk. Nanti kalau attitude-nya buruk itu nanti berpengaruh dalam implementasi penegakan dan perlindungan hukum. Nanti kalau ada masyarakat yang melanggar, nanti ada pasti ya mungkin penegak hukum tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etiknya sebagai penegak hukum. Mereka menerima suap dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang harus dihindari pemerintah atau diantisipasi pemerintah. Oke, yang kedua adalah kesadaran profesi. Jadi mereka harus sadar profesi mereka seperti apa dan mereka harus melaksanakan profesi mereka sesuai dengan tanggung jawab mereka. Yang selanjutnya adalah kode etik profesi, yaitu mereka harus menjalankan kewajiban mereka dalam masyarakat sesuai dengan kode etik. Jangan sampai menyimpang atau menyeleweng dari kode etik. Oke, yang ketiga adalah sarana atau fasilitas. Jadi di sini sarana dan fasilitas itu SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Yang keempat adalah masyarakat. Jadi di sini maksudnya masyarakatnya itu harus
memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Jadi semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi pula kesempatan masyarakat, semakin tinggi pula hukum itu bisa ditegakkan secara baik. Oke, yang kelima adalah kebudayaan. Jadi di sini mengacu pada kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat. Contoh, bagi masyarakat umum itu carok itu dalam budaya masyarakat Madura tidak bisa dibenarkan karena merupakan tindakan main hakim sendiri dan bertentangan dengan hukum pidana. Jadi dalam budaya masyarakat Madura itu jika ada konflik atau sengketa di antara warganya, maka mereka akan menyelesaikan konflik tersebut dengan cara melakukan carok. Carok itu ya itu gelut pakai arit kayak gitu. Jadi mereka itu menganggap bahwa cara yang mereka lakukan itu merupakan cara yang yang lebih jantan gitu ya. Jadi mereka itu mengungkit-ungkit masalah harga diri karena apa yang mereka perjuangkan itu adalah demi harta, takhta, dan wanita. Jadi mereka itu harus melakukan duel semacam itu demi memperjuangkan harga diri. Jadi harga diri seperti itu. Oke, saya rasa sekian untuk penjelasan saya untuk materi video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan saya yang salah ketika saya membawakan materi. Oke, terima kasih banyak karena sudah menonton. Thank you for watching. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.